terburu-buru. Jadi sekarang prioritasnya adalah pulih dengan baik dan kembali dengan kondisi 100% fit. Ungkap Marc Marquez yang diwawancarai usai mengalami pemeriksaan. Namun, benturan keras yang dialami Marc Marquez pasca ia ditabrak Marco Bezzecchi menyebabkan sang juara dunia 9 kali itu harus menepi dari lintasan selama kurang lebih 1 bulan untuk pemulihan. Sementara itu, banyak pihak yang sebelumnya sudah angkat suara mengenai insiden tersebut, termasuk bos tim Aprilia, Massimo Rivola, serta beberapa pembalap papan atas MotoGP lainnya. Rivola menegaskan bahwa ia mewakili tim Aprilia menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas insiden yang di luar kendali tersebut. Ia juga menambahkan bahwa Marco Bezzecchi telah menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas kejadian itu, terlebih karena korban dari insiden tersebut adalah salah satu legenda besar MotoGP, Marc Marquez. Namun, komentar yang paling ditunggu-tunggu akhirnya datang dari sosok legendaris dunia balap, Valentino Rossi. Rossi, yang dikenal sebagai rival abadi Marquez di masa lalu, akhirnya angkat bicara. Dalam wawancaranya, Rossi dengan nada tenang mengatakan bahwa insiden seperti ini adalah bagian tak terelakkan dari dunia balapan. Apapun bisa terjadi di atas lintasan. Ketika semua pembalap berjuang di kecepatan lebih dari 300 km per jam, kadang satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Tapi saya yakin Marco Bezzecchi tidak melakukan itu dengan sengaja, ujar Rossi. Rossi juga menambahkan bahwa ia mengenal Bezzecchi sebagai pembalap yang sangat menghormati sesama rider dan tidak pernah berbuat ceroboh di lintasan. Menurutnya, Bezzecchi adalah sosok yang kompetitif namun tetap sportif. Saya tahu Marco dengan baik. Ia adalah anak yang disiplin dan sangat menghormati para seniornya, termasuk Marc. Saya bisa pastikan tidak ada niat buruk sedikit pun dalam insiden itu. Tutup Valentino Rossi. Pernyataan Rossi tersebut sontak mendapat beragam tanggapan dari publik. Banyak penggemar MotoGP menilai komentar Rossi sebagai bentuk kedewasaan dan sportivitas tinggi, terlebih mengingat hubungan masa lalu yang sempat panas antara dirinya dan Marc Marquez. Kini, Rossi terlihat tampak lebih bijak memandang rivalitas dalam dunia balap. Sementara itu, kondisi Marc Marquez dikabarkan mulai menunjukkan perkembangan positif. Tim medis Ducati menyebutkan bahwa cedera bahu dan lengannya tidak memerlukan tindakan operasi, hanya perlu terapi intensif serta istirahat selama beberapa pekan ke depan. Meski begitu, absennya Marquez selama 1 bulan tentu menjadi kehilangan besar bagi tim Ducati Lenovo yang tengah tampil kompetitif di musim 2025 ini. Dan di sisi lain, Marco Bezzecchi juga terlihat terpukul atas kejadian ini. Ia secara terbuka meminta maaf kepada publik dan kepada Marquez atas kecelakaan tersebut. Dalam unggahan media sosialnya, Bezzecchi telah menyesal karena melakukan kesalahan dan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Marc Marquez dan staf Ducati. Sementara itu, insiden ini sekali lagi mengingatkan semua pihak bahwa MotoGP bukan hanya tentang kecepatan dan kemenangan, tetapi juga tentang risiko besar yang selalu mengintai setiap pembalap. Lantas, apakah menurutmu Bezzecchi layak untuk dimaafkan? Tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar. Sementara itu, terlepas dari kejadian yang mengerikan hari Minggu, sirkuit Mandalika kembali menjadi saksi lahirnya bintang baru di dunia MotoGP. Kali ini, sorotan tertuju pada Fermin Aldeguer, pembalap muda asal Spanyol yang tampil luar biasa di race utama MotoGP Mandalika Indonesia 2025. Mengendarai motor dari tim Gresini Ducati, Aldeguer sukses menorehkan kemenangan sensasional yang sekaligus menjadi bukti bahwa dirinya bukan sekedar pembalap biasa. Sejak awal race dimulai, Aldeguer menunjukkan performa yang sangat matang dan penuh percaya diri. Meski berstatus debutan di kelas primer, gaya balapnya terlihat begitu agresif namun tetap tenang di setiap tikungan cepat Mandalika. Beberapa laps awal, ia sempat bertarung dengan Pedro Acosta, namun akhirnya ia berhasil mengamankan posisi terdepan dan tak tersentuh sama sekali sampai bendera finish dikibarkan. Selain penampilan Fermin yang sangat gemilang, kemenangan di Mandalika ini menjadi catatan bersejarah tersendiri bagi tim Gresini. Tim satelit Ducati itu berhasil mengantarkan Aldeguer berdiri di podium tertinggi untuk pertama kalinya di musim 2025. Bos tim Gresini bahkan memuji performa luar biasa Aldeguer, dan seakan ia menyebut bahwa Aldeguer memiliki mental juara dan karakter pembalap hebat, yang mengingatkan pada sosok Marc Marquez saat masih muda. Bahkan,
beberapa pengamat MotoGP juga mulai menaruh perhatian serius pada Fermin Aldeguer, sang pembalap anyar dari tim Gresini tersebut. Dengan usia yang masih sangat muda, konsistensi serta gaya balapnya yang penuh keberanian, membuat banyak pihak menyebutnya sebagai sang rider penerus Marquez. Ia dinilai punya potensi besar untuk menjadi tulang punggung Ducati di masa depan, terutama ketika Marc Marquez nantinya memutuskan pensiun. Kini, Aldeguer tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Ia bukan hanya cepat, tetapi juga menunjukkan kematangan dalam strategi dan kemampuan membaca situasi lintasan yang jarang dimiliki oleh pembalap muda. Dan kemenangan Fermin Aldeguer di MotoGP Mandalika 2025 bukan hanya sekedar kemenangan biasa. Ini menjadi simbol munculnya generasi baru yang siap mengguncang dunia balap motor paling bergengsi untuk musim yang akan datang. Dengan performa yang semakin matang, Aldeguer kini bukan hanya menjadi idola baru para fans MotoGP, tetapi juga sosok yang diyakini akan meneruskan tongkat estafet kejayaan dari Marc Marquez di masa depan. Jika konsistensinya terus terjaga, bukan mustahil suatu hari nanti nama Fermin Aldeguer akan sejajar dengan nama legenda-legenda besar MotoGP seperti Marc Marquez, Valentino Rossi, Stoner, dan beberapa pembalap hebat lainnya. Lantas, apakah menurutmu Fermin Aldeguer layak disebut sebagai pembalap penerus Marquez? Tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar. Sementara itu, tim pabrikan Honda akhirnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah sekian lama terpuruk sejak kepergian Marc Marquez ke tim Ducati. Seperti yang diketahui, Honda menjadi tim dengan performa yang paling banyak dipertanyakan dalam beberapa musim terakhir. Tanpa kehadiran Marquez, motor RC213V seakan kehilangan taringnya dan tak mampu bersaing di papan atas. Bahkan, hasil balapan Honda kerap berakhir mengecewakan dan jauh dari ekspektasi para penggemar maupun pihak sponsor. Namun, situasi ini mulai menunjukkan perubahan besar usai tes resmi yang digelar di Misano, Italia, pada beberapa minggu lalu. Dalam tes tersebut, Honda hadir dengan paket pembaruan besar-besaran, mulai dari sasis, aerodinamika, hingga mesin terbaru. Hasilnya, beberapa pembalap penguji Honda dilaporkan sangat optimis dengan hasil tes Misano ini. Sedangkan Alberto Puig, selaku manajer tim Honda, akhirnya buka suara. Ia menyatakan bahwa tes di Misano telah membawa kemajuan yang sangat besar untuk tim pabrikan asal Jepang itu. Beberapa pekan terakhir sangat optimis bagi kami dalam hal pengembangan. Kami menguji hal-hal baru dan itu berhasil. Dan kami cukup percaya diri dengan kemajuan yang kami buat. Kami cukup senang dengan perkembangan yang ada, ungkap Alberto Puig ketika diwawancarai dengan wajah optimis. Lantas, dengan perkembangan Honda yang dianggap sukses oleh Alberto Puig, apakah musim depan Honda siap bertarung dengan Ducati di papan atas klasemen? Mari kita nantikan.